Frederick Skinner lahir pada 20 Maret 1904 di Pennsylvania, Amerika Serikat, adalah seorang psikolog terkenal yang dikenal karena teorinya pengkondisian operan. Awalnya bercita-cita sebagai penulis sastra, Skinner beralih ke psikologi setelah kuliah di Harvard University. Di Harvard, ia mengembangkan teori pengkondisian operan dengan alat eksperimen yang disebut Skinner Box, berfokus pada penguatan dan konsekuensi perilaku. Skinner mengembangkan teori ini lebih jauh dengan menambahkan konsep penguatan positif dan negatif. Karirnya mencakup posisi akademis di Universitas Minnesota, Indiana University, dan Harvard University. Skinner meninggal pada 18 Agustus 1990 dan diakui sebagai tokoh berpengaruh dalam psikologi. Menurut Frederick Skinner, teori Skinner menyatakan bahwa penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Penguatan di sini diartikan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya diamati dan diukur. Terdapat dua penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif terjadi jika penguatan tersebut menghasilkan sikap atau perilaku yang positif, ditandai dengan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan penuh semangat. Sedangkan penguatan negatif adalah jika suatu penguatan menghasilkan sikap atau perilaku yang tidak diharapkan. Skinner membuat perincian dengan membedakan respon menjadi dua bagian. Yang pertama, respon dan respon, dan yang kedua, operan respon. Respon dan respon yaitu respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan stimulus tertentu. Stimulus ini disebut dengan electing stimulation karena menimbulkan respon yang relatif tetap. Contohnya yaitu refleks mengelip. Ketika ada stimulus angin yang tiba-tiba meniup mata, maka mata akan otomatis mengelip untuk melindungi bahaya. Yang kedua, operan respon, yaitu respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut reinforcing stimulator dan reinforce karena memperkuat respon. Contohnya, ketika ada anak yang mengerjakan tugas rumah, kemudian menyelesaikannya tepat waktu, lalu diberi hadiah, maka anak itu akan secara terus-menerus mampu mengerjakan tugas rumah dengan selesai karena mendapatkan hadiah. Kontribusi paling terkenal yang dilakukan oleh B.F. Skinner adalah eksperimen menggunakan kotak Skinner atau sering disebut dengan operan conditioning chamber. Ia menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan konsekuensi dalam membentuk perilaku manusia. Skinner juga percaya bahwa perilaku manusia ini dapat dipelajari dan juga diubah melalui penguatan positif atau negatif serta penghukuman. Di dalam eksperimen ini, Skinner menggunakan hewan terutama tikus untuk mengamati dan memahami bagaimana sih perilaku yang dapat dipengaruhi dan diubah melalui penguatan atau penghukuman. Kotak Skinner adalah sebuah kotak khusus yang didesain untuk mempelajari pembelajaran melalui asosiasi stimulus dan respon. Dalam kotak ini dilengkapi dengan tuas atau pedal yang dapat ditekan oleh hewan serta mekanisme untuk memberikan penguatan atau penghukuman sebagai respon terhadap tindakan hewan. Dalam eksperimen Skinner ini, tikus ditempatkan di dalam kotak Skinner. Awalnya tikus tersebut tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun ketika tikus secara tidak sengaja menekan tuas, maka tiba-tiba makanan diberikan sebagai penguatan. Seiring berjalannya waktu, tikus tersebut belajar bahwa dengan menekan tuas ia dapat memperoleh makanan. Akibatnya, tikus mulai menekan tuas dengan sengaja dan berulang kali untuk mendapatkan penguatan yang diinginkan. Tujuan pembelajaran menurut teori fungsionalistik menekankan pada penambahan pengetahuan
untuk membentuk dan memperkuat perilaku yang diinginkan melalui penguatan positif dan penguatan negatif, dan untuk mengubah perilaku melalui penguatan dan kontrol lingkungan, sehingga pembelajaran dilihat dari proses di mana individu mempelajari respon baru berdasarkan konsekuensi yang mereka terima dari perilaku mereka. Kekurangan teori fungsionalistik. Nomor 1. Tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Yang kedua, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberi oleh guru, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang ketiga, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang didapat dan diukur. Yang keempat, penerapan metode yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan. Yang terakhir, teori ini menghilangkan sistem hukuman bagi siswa yang tidak berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini mungkin akan membuat siswa menjadi kurang memahami pentingnya bersikap disiplin sehingga dapat mempersulit proses belajar mengajar. Kelebihan teori belajar menurut Frederick Skinner yaitu 1. Adanya penguatan positif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dengan memberikan hadiah atau pengakuan ketika siswa menunjukkan pencapaian baik. 2. Adanya metode yang jelas dan terukur untuk menilai kemajuan belajar dengan mendokumentasikan perilaku yang ditingkatkan atau dikurangi. 3. Pendidik lebih mudah menilai efektivitas metode pengajaran mereka. 4. Mendukung pendekatan pengajaran bertahap, anak murid diberikan reinforcement secara bertahap untuk membangun keterampilan.